Kontroversi kasus yang melibatkan Jessica Myrna adalah sebuah kisah tragis yang mengguncang Indonesia. Pada tahun 2016, kasus ini menjadi perhatian nasional karena ada banyak aspek yang kontroversial. Salah satunya adalah adanya dugaan konflik antara Myrna dan sahabatnya, Jessica Wongso, yang diduga sebagai pelaku yang mencampurkan cyanida ke dalam kopi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Mari kita masuk ke alur cerita. Nama Edi Darmawan. Ia sedang menceritakan tentang Myrna, bahwa Myrna memiliki sifat yang mirip dengannya. Sifat bicara yang keras, bahkan sering memaki ayahnya jika ada kesalahan. Ia juga menjelaskan kalau Myrna bisa berkelahi dengan lelaki saat saudara kembarnya si Shande ditampar lelaki. Myrna lah yang melawan sampai berkelahi. Shande ini adalah saudara kembar Myrna. Ia juga mendokumentasikan Myrna saat di kolam renang. Shande menceritakan saat Myrna sudah dimakamkan, ia bermimpi Myrna yang sedang duduk memperhatikan gaun pengantinnya dengan raut wajah yang sedih dan diam. Shande juga menceritakan bahwa dulunya pernah ingin membuka kafe bersama Myrna dan mereka berdua sangat menyukai minum kopi. Pada 6 Januari 2016, Jessica menunggu Myrna untuk minum kopi di Cafe Olivier. Pada pukul 15.30, Jessica lebih dulu sampai di sana dan mengabarkan melalui WhatsApp bahwa ia sudah sampai. Jessica masuk ke Olivier dan hanya 2 menit ia keluar kembali. Pada pukul 16.14 PM, Jessica masuk kembali ke Cafe Olivier dengan membawa tas belanjanya. Beberapa menit kemudian, pukul 16.18, Jessica memesan minuman. Terlihat hanya ada Jessica yang sedang memesan minuman di kafe itu. Sang barista kafe mempersiapkan minumannya dan menyiapkannya di koridor. Pelayan mengambil kopinya dan disajikan ke Jessica pada pukul 16.24. Di situ Jessica memberi kabar ke Myrna bahwa dirinya sudah memesan kopi. Mengetahui itu pun, Myrna dalam perjalanan menuju Cafe Olivier. Pada pukul 17.16, Myrna dan temannya yang bernama Hani tiba di kafe dan bertemu dengan Jessica. Di sana, mereka juga bertemu dengan teman lainnya yang ada di meja 54. Mereka juga terlihat saling sapa dan memberi senyuman. Tak ada tanda-tanda apapun. Myrna meminum kopinya pada pukul 17.18 dan apa yang terjadi? Myrna tiba-tiba gelisah dan kejang. Lalu ia menyandarkan kepalanya ke belakang. Kejadian ini membuat banyak perhatian pengunjung kafe, hingga pelayan kafe memberikan pertolongan kepada Myrna. Namun, terlihat Jessica hanya terdiam tak melakukan apapun. Dia hanya melihat meja yang ditarik oleh karyawan kafe, karena di sana ada tas miliknya yang berada di meja. Lalu ia pun mengambilnya. Terlihat Jessica mengambil tas itu dengan rasa gugup dan panik. Entah panik karena melihat Myrna atau ada sesuatu rahasia di dalam tasnya.
Davy, sang manajer kafe itu pun merasa curiga kepada Jessica karena ia tidak melakukan apapun kepada Myrna. Karena Davy berdekatan dengan Jessica, Jessica pun bertanya kepada Davy, "Kau memasukkan apa ke dalam minumannya?" Sontak saja, Davy langsung mengecek kopinya, mencium aromanya dan mencicipinya. Ternyata rasa dan baunya sangat busuk sekali. Sang barista juga melihat warna kopinya yang tidak wajar. Warnanya kuning sekali, dan ia mencium dari dekat dan baunya sangat menyengat. Barista sangat panik atas kejadian ini, karena ialah yang meracik minuman itu. Pada akhirnya barista ini mencicipi semua bahan yang ada, tapi dari bahan itu semua baik-baik saja. Jika bahannya sudah busuk, pasti satu kafe akan mengalami hal yang sama, tapi ini hanya Jessica saja. Myrna akhirnya dibawa menggunakan kursi roda ke unit gawat darurat. Seiring berjalannya waktu, mental Davy sangat drop karena baru pertama kali ada kejadian seperti ini di kafenya. Eddie, sang ayah Myrna, memberikan oksigen melalui mulutnya, dan ia sangat menyesali kenapa harus Myrna yang meninggal, bukan ayah saja yang sudah tua. Terlihat sangat terpukul dan sangat sedih. Shandy, saudara kembarnya, juga sangat terpukul. Saat itu ia mencoba membangunkan Myrna, tapi dokter mengatakan bahwa Myrna sudah tiada. Di sisi lain, Vera, temannya Myrna, juga diajak bertemu di kafe. Namun karena Vera bekerja, ia memberitahu Myrna kalau mungkin ia akan telat bertemunya. Tiba-tiba, Vera mendapatkan telepon dari teman yang tidak ia sebutkan, mengabarkan bahwa Myrna sudah meninggal dunia. Vera terkejut dan tidak percaya, karena pada jam 5, Myrna mengirim pesan padanya. Pada saat di rumah sakit, Eddie, sang ayah, bertanya kepada Jessica, "Hai Jess, Myrna meninggal minum kopi, dan kau minum apa?" Jessica menjawab bahwa yang ia minum adalah air mineral. Mendengar jawaban dari Jessica, Eddie memiliki kecurigaan yang sangat kuat, karena Jessica order 1 es kopi Vietnam, Sazerac cocktail dan old fashion cocktail, dan tidak ada pesanan air mineral. Lalu apa yang dikatakan Jessica kepada Eddie? Ini pengakuan Eddie. Myrna mati ya. Saya yang bunuh Myrna ya. Ngomong begitu. Pada 9 Januari 2016, di rumah duka datang petugas dari kepolisian yang mengatakan bahwa jasad Myrna harus diotopsi, karena dugaan meninggalnya Myrna adalah karena diracun. Tapi ibu Myrna tidak menyetujuinya karena sang ibu tidak ingin jasad putrinya itu dibongkar-bongkar. Namun pihak kepolisian menjelaskan bahwa jika tidak bersedia diotopsi, maka pihak polisi tidak bisa melakukan penyelidikan dan tidak akan mengetahui siapa pembunuhnya. Orang tua dan keluarga korban selama ini tidak mau diotopsi. Kalau kematian ini tidak wajar dan tidak ada otopsi, maka polisi tidak bisa melakukan penyelidikan
penyidikan. Mendengar penjelasan dari kepolisian, akhirnya keluarga Mirna pasrah dan bersedia untuk lakukan otopsi. Dibawalah jasad Mirna oleh petugas ambulan. Pada hari Minggu tanggal 9 Januari, keluarga besar mengantar jenazah Wayan Mirna Salihin di pemakaman Tionghoa Gunung Gadung, Kelurahan Genteng, Bogor, Jawa Barat. Setelah itu, keluarga besar Mirna mendapatkan informasi hasil otopsinya bahwa hasil otopsi menunjukkan isi lambung Mirna positif mengandung sianida. Profesor Edi Hyariech mengamati Jessica ketika ditanya oleh reporter bahwa Jessica sedang mengarang cerita atas jawabannya. Karena Jessica tidak menatap reporter, melainkan melihat ke atas saat ia menjawab pertanyaan dari reporter di acara televisi. Dia menjawab reporter stasiun TV itu. Dia tidak menatap reporter itu, tapi dia melihat ke atas. Devi, sang manajer kafe, merasa aneh karena Jessica duduk di kursi paling besar dan menata semuanya dengan rapi dan menutupi gelas kopinya dengan paper bag. Di kafe ada 9 CCTV, namun Jessica memilih tempat yang lebih sempit dari tangkapan CCTV. Sebelumnya, Jessica juga mencari tempat yang menurutnya nyaman. Ia menelusuri beberapa lokasi di Cafe Olivier. Pada 30 Januari, tepat 24 hari setelah kematian Mirna, Jessica didatangi oleh penyidik Subdik Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya di Hotel Mangga 2 Jakarta Utara. Polisi telah mendakwanya dengan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun atau seumur hidup, bahkan bisa terkena hukuman mati. Seiring berjalannya waktu, isu-isu baru pun muncul bahwa Mirna dan Jessica memiliki hubungan khusus sebelum Mirna menikah. Mereka berdua dicurigai menjalani hubungan sesama jenis. Namun Sandy menyangkalnya bahwa isu seperti itu adalah konyol dan tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Pada 15 Juni 2016, sidang perdana terkait kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu pagi. Edi, sang ayah Mirna, sangat kaget ketika mendatangi persidangan pertama. Ternyata di area persidangan sangat banyak sekali wartawan, reporter, hingga menutupi pintu gedung hanya untuk menyiarkan persidangan itu secara publik. Tak hanya sang ayah, public prosecutor juga terheran-heran karena banyaknya antrean hingga sulit untuk masuk ke ruang persidangan. Padahal Jessica bukan tokoh publik atau artis terkenal, tapi kenapa kasus ini bisa membuat banyak media dan masyarakat tertarik untuk mengikuti jejaknya? Jaksa Mirna mengatakan bahwa siapapun yang membuat, menyentuh, menyajikan kopi itu, semuanya terekam oleh CCTV. Mereka menanggapi dari tangkapan CCTV bahwa ada 2 tindakan Jessica yang aneh. Geseran kursi sehingga tidak tampak kamera CCTV belakang, dan Anda menaruh petunjuk di depan gelas sehingga menghalangi
Namun kapan racun itu masuk ke kopi yang diminum Mirna, semuanya tidak mengetahui. Bahkan CCTV tidak bisa memberikan tangkapan bahwa Jessica memasukkan sesuatu ke dalam kopinya. Hanya menggeser-geser kursi, tas, dan memilih tempat yang sulit dari pandangan CCTV. Akhirnya mereka mencoba melakukan pemeriksaan toksikologi, dan ahli toksikologi melakukan eksperimen yang akhirnya menemukan rentang waktu racun itu masuk ke dalam kopi pada pukul 16.29 hingga 16.33. Di situ tidak ada orang lain selain Jessica, dan di waktu inilah dugaan Jessica telah memberikan racun cyanida ke dalam kopi. Scene beralih dengan menampilkan gedung lapas wanita Jakarta kelas 2A. Di sanalah pertama kalinya Jessica diwawancarai menggunakan bahasa Inggris. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya berlibur dan menelpon teman-temannya untuk ngobrol sambil minum kopi. Having a holiday. I was just calling my friends to catch up for coffee. Dan sejak itu pun Jessica tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini, yang membuatnya merasa sangat terpukul karena dia merasa menjadi tokoh utama dalam kasus ini. Dan ia menjelaskan semua media hanya mencari uang dengan menceritakan berita tak ada buktinya, alias mengarang cerita. Jessica juga merasa kenapa ini terjadi. Ratusan orang mendatanginya dan juga para hakim yang mengabaikan semua apa yang dibawanya ke meja persidangan. Namun anehnya, saat dia sedang menceritakan semuanya, ia di-stop oleh petugas untuk tidak melanjutkan wawancaranya karena menurut petugas cerita Jessica sudah terlalu dalam. Be different. Terlihat raut wajah Jessica sangat kecewa ketika di-stop oleh petugas. Ia sedang mencoba mencurahkan semua beban yang ada pada dirinya, namun lagi-lagi gagal. Pada saat itu juga, pihak berwenang memblokir semua wawancara dengan Jessica. Sungguh sangat mengesankan, bukan? Pada saat persidangan berlangsung, Jessica selalu menunjukkan sikap yang tenang bahkan tersenyum. Tapi lagi-lagi ketenangan dan senyuman itu disalahkan. Edi, sang ayah Mirna, mengatakan kalau orang yang tidak bersalah dia pasti akan menangis. Kalau mereka salah, dia sudah nangis. Tapi tanpa ia disadari, sebenarnya Jessica pernah meneteskan air mata saat persidangan berlangsung. Apapun tingkah laku dan sikap Jessica akan menjadi kesalahan di mata mereka. Jessica pun menyatakan kalau dirinya sangat ditekan untuk memberikan jawaban. Bukan itu saja, kemenangan dalam persidangan belum membuat sang ayah Mirna diam begitu saja. Ia juga mengomentari sikap dari pengacaranya Jessica. Ia yakin bahwa pengacara Jessica hanya ingin mencari nama saja.
Otto, sang pengacara Jessica, terkadang ia teringat tentang Jessica saat sedang bersantai. Karena setiap ia bertemu dengan orang, mereka akan menyapa dengan sebutan Otto Jessica. Disitulah Otto sulit lupa dengan kasus Jessica. Awalnya Otto didatangi oleh ibu Jessica untuk dimintai pertolongan tentang kasus Jessica yang tidak adil baginya. Namun Otto menjawab bahwa dirinya bersedia membantu. Tetapi jika di tengah jalan Otto berpendapat Jessica ternyata bersalah, maka ia akan mengundurkan diri. Keluarga Otto dan bahkan seorang pendeta juga menentangnya agar tidak menangani kasus Jessica ini. Tapi Otto tetap menjalankan tugasnya karena ia merasa Jessica layak untuk dibela. Hingga akhirnya mereka membenci Otto pada waktu itu. Otto juga menjelaskan semua ini tidak ada bukti yang kuat dari mana barang cyanida itu diambil. Tapi ini tidak dijelaskan oleh penuntut umum. Tapi lagi-lagi komentar Otto dijawab oleh penasehat hukum Mirna bahwa menurutnya tidak harus ada bukti langsung. Pada saat persidangan, Otto juga secara jelas bertanya kepada ahli Slamet, apakah ahli Slamet melakukan otopsi? Kami tidak melakukan otopsi. Kenapa tidak melakukan otopsi? Permintaan dari kepolisian Pak Irwinda adalah seperti ini. Padahal di dalam berkas perkara ada surat dari pihak kepolisian yang meminta kepada rumah sakit agar dilakukan otopsi. Otto menyatakan, jika seperti ini, apa kemampuan yang dimiliki seorang hakim yang bisa mengatakan itu mati karena cyanida? Seiring berjalannya waktu, akhirnya penasihat hukum menghadirkan saksi ahli. Ia adalah Jaya Surya Atmaja. Dia adalah seorang ahli patologi forensik sekaligus dokter DNA pertama di Indonesia. Ia mengatakan bahwa perjalanan kasus ini semuanya digiring supaya membenci Jessica, bahwa dia salah. Pada saat kasus ini berlangsung, banyak sekali haters yang menyerang Dr. Jaya Surya karena pernyataannya di pengadilan. Dr. Jaya mengatakan, jika Mirna tidak diperiksa seluruh organnya, maka tidak akan bisa tahu sebab matinya. Hal ini adalah dogma di dalam forensik. Situasi mulai tegang, dan jaksanya kaget ketika Dr. Jaya memberikan pengetahuan tentang jasad Mirna. Kalau tidak diperiksa seluruh organ, kamu tidak bisa tahu sebab matinya. Dan itu dogma dari forensik. Kalau tidak diperiksa otaknya, kita tidak tahu apakah di otaknya ada sterofobal atau misalnya parunya ada penyakit tertentu atau tidak di jantungnya ada, yang semuanya potensi untuk bisa bikin mati, Pak. Otto juga mengatakan bahwa setelah 70 menit Mirna meninggal, hasil sampel adalah negatif cyanida. Artinya, Mirna tidak keracunan cyanida. Tapi anehnya, sidang di-stop oleh hakim karena Dr. Jaya memicu ketegangan dan emosional pihak korban. Hasil pemeriksaan ini apakah sebenarnya baik? Tapi Slamet menyatakan bahwa di dalam tubuh Mirna terdapat 0,2 mg per liter cyanida.
lalu ditemukan juga 0,2 miligram per liter dari cyanida. Dikatakan ada 0,2 cyanida. Padahal letal dosis cyanida yang menyebabkan kematian adalah 50-176 mg. Dosis ditemukan pada Mirna setelah 70 menit adalah 0 dan ditemukan 0,2 mg cyanida setelah 3 hari kematiannya. Biji apel memiliki kandungan 0,6 mg cyanida dan jika dimakan manusia itu tidak akan menyebabkan keracunan hingga kematian. Dr. Budi Budiawan, seorang chemical toxicologist, memberikan penjelasan tentang cyanida. Ia mengatakan bahwa fakta data yang ia dapatkan meragukan karena ada cyanida yang cukup tinggi, yaitu 7.400 mg di gelas kopi Mirna. Temukan juga perhitungan-perhitungan di gelas ya, cukup tinggi 7.400 mg. Jika itu terjadi dan di suatu area yang tertutup seperti itu, maka gas itu akan kemana-mana. Akhirnya Dr. Budi melakukan eksperimen. Jika gelas itu diberikan dosis cyanida 7.400 mg yang tadinya berbentuk cairan, maka itu bisa menjadi gas. Jika itu terjadi di dalam ruangan, maka gas itu akan kemana-mana. Di pengadilan, Otto bertanya kepada Dr. Jaya, seandainya jumlah dosis 7.400 mg cyanida dimasukkan ke dalam gelas kopi susu, apa yang akan terjadi dan apakah bisa diuji? Seandainya jumlah ini ada dimasukkan dalam kopi susu, apa yang terjadi pada orang yang berada di sekelilingnya? Tentu orangnya pada pingsan semua, Pak. Bisa diuji nih. Jangan, Pak, bahaya, Pak. Mendengar jawaban Dr. Jaya, botol yang diduga mengandung cyanida dengan dosis 7.400 mg dibuka oleh Otto di depan hakim, hingga hakimnya kaget. Ia menciumnya dan tidak terjadi apa-apa, artinya tidak ada cyanida di dalam botol tersebut. Ini dilakukan oleh mereka hanya untuk pembuktian bahwa jika ada 7.400 mg cyanida sesuai fakta data yang diumumkan, maka seharusnya ia pingsan atau keracunan gas. Otto juga mengatakan bahwa gelas yang dibawa ke Mabes Polri sudah berganti-ganti gelasnya. Adakah berita cara pembuangan dari gelas ke botol? Saya ikut itu. Kalau kalian kita ada kepada tersebar di majelis. Kami bekerja di dalam majelis. Sepertinya dalam atas perkara tidak ada majelis. Tidak ada yang terima kasih cukup. Edi, sang ayah Mirna, mengunjungi makam Mirna dan meminta maaf bahwa dirinya sudah banyak salah dan mengakui bahwa dirinya sering ganti-ganti perempuan. Maafin Bapak dah kesalahan Bapak. Bapak nakal juga, suka ganti-ganti perempuan apa. Salah Bapak. Banyak kejanggalan di kasus Jessica ini, karena orang yang meninggal karena cyanida, maka HbO2-nya sangat tinggi, sehingga tubuh jasad akan berubah menjadi merah.
Sedangkan Myrna, saat ia meninggal tubuhnya berwarna biru pucat. Setelah Dr. Jaya memberikan pengetahuan tentang meninggal akibat sianida, keluarlah foto-foto Myrna dengan pose yang sama dan menunjukkan adanya kemerahan seri di kulitnya. Padahal, kemerahan itu akan terjadi saat ia meninggal di hari itu, tanpa menunggu berjam-jam. Dan Dr. Jaya adalah orang pertama yang melihat jasadnya 2 jam setelah Myrna meninggal. Orang yang meninggalkan sianida hamil merupakan mimpinya. Hamil merupakan mimpi artinya yang seperti begini biru jadi biru. Beredar foto yang sama dengan mukanya menjadi biru. Ya, kriteria mencari mengetahui ternyata. 2 jam setelah dia meninggal, saya lihat bapaknya itu mukanya biru. Ini kebenaran. Kita nggak bisa gambar itu Pak. Ada di meja saya. Tidak masalahnya. Ya, Karena kalau foto menggambar tinggal diatur-atur. Itu colornya aja kan bisa dirubah jadi merah, jadi biru-biru. Dan jadinya lucu kan. Otto juga mengundang Beng Beng Ong, ahli patologi forensik dari Australia. Beng Beng Ong mengatakan bahwa yang dilakukan ahli dari Indonesia adalah keliru. Ia juga menduga bahwa itu bukanlah kasus dan tidak akan menduga bahwa itu sianida. Ia mempertimbangkan penyebab lain, yaitu penyakit alami yang menyebabkan kematian Myrna. Namun menurut Otto, kedatangan Beng Beng Ong ini diperlakukan dengan tidak adil. Yang seharusnya para jaksa menjawab pernyataan Beng Beng Ong, tapi justru keluar dari kasusnya. Dalam rangka profesional menerima bayaran, Anda di sini diwajibkan untuk pasal 102 menggunakan visa tinggal terbatas. Om harus dideportasi dan dicekal masuk ke Indonesia selama 6 bulan. Ong datang ke Indonesia pada 3 September 2016 menggunakan bebas visa kunjungan wisata. Namun justru dia melakukan kegiatan bersifat pekerjaan sebagai ahli di persidangan Jessica. Eddie, sang ayah Myrna, mengatakan bahwa ahli forensik di bidang ini menyatakan bahwa Jessica adalah seorang psiko dan narsistik. Pertandingan terdakwa ini cepat respon dan selanjutnya melibatkan emosi. Itu apa juga maksudnya? Ya, itu dari bentuk usianya. Reza Indragiri, seorang ahli forensik psikologis, mengatakan bahwa membaca karakter seseorang dengan cara melihat postur tubuh, wajah, bibir, hidung, maupun mata itu adalah teori usang. Itu teori kuno. Dengan melihat tarikan bibir kayak itu, yang menurut saya itu merupakan teori usang. Ramus Napitupulu, seorang Executive Director Institute for Criminal Justice Reform, memberikan komentar bahwa yang dilakukan jaksa bukan membuktikan Jessica melakukan perbuatan membunuh, tapi jaksa berusaha meyakinkan hakim bahwa Jessica kemungkinan membunuh. Can you explain the cyanide in the drink? Do you think? I have no idea. Did you put it there? No, of course not. Waktu pun berlalu karena petugas memblokir wawancara dengan Jessica. Akhirnya, tim produksi hanya bisa mengandalkan buku harian milik Jessica. Waktu dan hari terus berjalan. Akhirnya, Jessica dinyatakan sebagai pembunuh berencana dan divonis hukuman 20 tahun penjara.
Kopi sianida ini ditayangkan di semua acara televisi dan mengalahkan acara sinetron, sehingga masyarakat sangat tertarik dan mengikuti keberlangsungan kasus ini. Bahkan hingga saat ini, mereka menunggu season 2 dari drama Kopi Sianida. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan dalam menceritakan alur cerita ini, silahkan luruskan melalui komentar. Jangan lupa subscribe dan share. See you next time.